Kembali lagi bersama kami di Mankit Channel yang beberapa bulan sudah bukan beberapa bulan, beberapa tahun sudah tidak upload, dan kami kembali mencoba hadir menemani hidup Anda yang membosankan. Oke, baiklah, tidak perlu memperpanjang. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Troll yang disutradarai oleh Roar Utau. Sebagai informasi, troll merupakan makhluk mitologi yang pada zaman sekarang sering diperkenalkan sebagai makhluk yang menggemaskan. Ya, menggemaskan. Tapi bukan ini, namun ini. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama, ambil earphone, jauhin keramaian, matikan lampu, posisikan tubuh senyaman mungkin, langsung saja kita mulai ceritanya. Di awal scene, kita akan diperlihatkan sebuah pegunungan batu yang bernama Trolltinderne di Norwegia. Terlihat seorang anak perempuan bernama Nora sedang melakukan panjat tebing bersama ayahnya bernama Tobia di pegunungan batu tersebut. Ayah Nora kemudian mengingat tentang dongeng troll setelah sampai di puncak troll, tentang 13 troll yang mabuk dan lupa waktu sehingga matahari terbit dan sinarnya membuat mereka menjadi batu. Nora yang sudah beranjak dewasa tidak percaya lagi akan dongeng troll tersebut. Ayah Nora kemudian mencoba membuat Nora percaya akan dongeng tersebut dengan mengatakan, "Kau harus percaya agar bisa melihatnya." Nora pun memejamkan matanya. Saat membuka mata, Nora pun melihat beberapa wajah troll di pegunungan yang membuatnya takjub. Tahun kemudian, Nora telah dewasa, kini menjadi seorang peneliti ahli paleontologi sedang mencari fosil di sebuah pegunungan. Sementara itu, di sebuah pegunungan Dovre, ada sebuah proyek pemerintah untuk membangun jalur kereta Dovre terbaru melalui terowongan. Berbagai macam alat berat dikerahkan untuk membuat terowongan pegunungan tersebut. Para pekerja pun memakai bahan peledak untuk mempercepat pekerjaan mereka dalam membuat jalur kereta, sehingga para pencinta alam melakukan demo kepada para pekerja agar gunung tersebut tetap lestari. Tiba-tiba, para pekerja mendengar suara auman dan inilah yang terjadi. Pesawat tempur pun dikerahkan untuk melihat kejadian di pegunungan Dovre. Terlihat sebuah cekungan besar dan cekungan kecil di sekitar cekungan yang mirip seperti telapak kaki. Menteri Pertahanan dan Jenderal pun takut bahwa nantinya akan ada ancaman mengerikan. Kemudian mereka memberitahukan masalah ini ke Perdana Menteri dan meminta bantuan kepada para ahli. Salah satunya adalah Nora. Singkat cerita, Nora bertemu dengan penasehat Perdana Menteri bernama Andreas yang mengantarkannya ke ruangan rapat di markas operasional Angkatan Bersenjata Norwegia yang berisi para pejabat dan para ahli lainnya. Dalam rapat itu pun, para ahli mulai berpendapat tentang temuan cekungan tersebut, sedangkan Nora berpendapat bahwa cekungan tersebut merupakan telapak kaki. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka percaya dengan pendapat Nora, karena secara logika tidak akan ada jejak kaki sebesar itu. Namun itu terbantahkan saat salah satu anggota bernama Sigrid memperlihatkan sebuah rekaman yang terekam dari kamera video salah satu demonstran. Terdengar auman yang disusul dengan terowongan yang meledak. Terlihat jelas juga sebuah batu yang berbentuk badan manusia dari Gunung Dovre.
Hal itu membuat pejabat dan para ahli yang berada di ruang pun terkejut. Makhluk yang mereka sebut dengan hewan buas tersebut terus berjalan ke arah selatan dan menyapu semua yang dia lewati. Nora dan Andreas pun dikirim untuk melakukan investigasi ke sebuah daerah bernama Lesja. Nora dan Andreas bertemu dengan kapten bernama Chris. Chris pun menunjukkan apa yang dia temui bersama timnya. Ada beberapa jejak kaki yang berjalan ke arah selatan dan berhenti di 20 km di sebuah pegunungan. Mereka pun melakukan interogasi kepada salah satu pasangan lansia yang mendapat imbas dari makhluk tersebut. Pasangan itu mengatakan bahwa monster itu seperti gunung batu yang berjalan dan mengeluarkan suara raungan seperti melodi sendu. Nora pun meneliti jejak kaki dari monster batu tersebut. Namun sayangnya, Nora tidak menemukan sesuatu apapun, hanya bongkahan batu dan tanah. Tapi, Nora mencium sesuatu seperti hipernatural. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Kejadian ini membuat Nora teringat dengan dongeng masa kecil yang sering diceritai ayahnya dahulu. Nora tidak yakin akan adanya makhluk troll tersebut. Namun, semua bukti yang dia lihat seolah-olah merujuk kepada makhluk troll tersebut. Nora, Andreas, dan Chris pun berhenti di sebuah rumah yang merupakan rumah ayahnya Nora. Ayahnya Nora telah lama mengidap gangguan jiwa akibat penelitian troll yang dia kerjakan, sehingga dia dikucilkan warga bahkan negara. Nora pun menunjukkan bukti-bukti yang dia temukan kepada ayahnya dan membuat ayahnya yakin akan penelitian troll yang dia lakukan selama ini, sehingga ayah Nora diikutsertakan dalam penelitian ini. Awalnya, mereka tidak percaya dengan perkataan ayah Nora tentang keberadaan troll. Namun saat mereka berada di sebuah pegunungan, Nora yang saat itu sedang berdebat dengan ayahnya tentang troll kembali mencium aroma hipernatural. Dan tidak disangka-sangka, troll terbangun di belakang mereka. Ternyata, troll sejak dari tadi memperhatikan mereka. Mereka pun langsung melaporkan kepada pemerintah. Pemerintah tidak percaya dengan apa yang dikatakan ayah Nora tentang troll, sehingga membuat ayah Nora diusir dari markas operasional. Nora pun meminta sedikit waktu kepada Perdana Menteri. Namun Perdana Menteri menolak dan mengambil keputusan bahwa akan menyerahkan masalah ini kepada pasukan militer. Ayah Nora tetap beranggapan bahwa makhluk itu adalah troll yang sedang kesepian. Akhirnya, Nora ikut dalam pasukan militer untuk menyerang troll. Singkat cerita, penyerangan terhadap troll pun dimulai. Semua senjata dikerahkan untuk penyerangan. Penyerangan pun dimulai. Namun sia-sia, troll malah semakin marah dan dapat berkamuflase seperti semula karena troll adalah batu yang tidak dapat ditembus apapun. Troll mulai menyerang semua pasukan militer dan membunuh beberapa pasukan militer. Troll juga memakan salah satu pasukan militer yang sedang terluka. Ayah Nora mencoba menyapa troll tersebut dan membuat troll tenang. Saat troll sudah mulai tenang, salah satu anggota militer mengarahkan senjata kepada troll dan menembakinya. Situasi ini membuat troll marah dan mengempaskan ayah Nora yang membuat ayah Nora terpental. Sebelum kematiannya, ayah Nora mengatakan tentang istana Raja Rumah.
Karena kematian ayahnya, Nora pun semakin percaya tentang dongeng troll tersebut dan mencoba mencari fakta tentang troll. Jika benar troll yang mereka hadapi sesuai dengan cerita dongeng, mereka mencoba membuktikan hal tersebut dengan memancing troll menggunakan beberapa lonceng. Ternyata apa yang dikatakan ayah Nora tentang dongeng tersebut adalah kisah nyata. Berita adanya troll tersebut menyebar cepat ke seluruh dunia. Dari dugaan dengan mengikuti jejak, troll terus bergerak ke arah selatan menuju arah ibu kota. Sesampainya di markas operasional, Nora meminta kepada Perdana Menteri untuk terlebih dahulu mencari informasi tentang troll dengan apa yang telah dia buktikan. Namun Perdana Menteri tetap bersikeras untuk melakukan penyerangan terhadap troll. Hal ini membuat Nora diusir dari markas operasional. Kepala pemerintahan dan Perdana Menteri berencana untuk menyerang troll menggunakan rudal yang mereka punya. Keputusan untuk penyerangan menggunakan rudal membuat warga Oslo dan sekitar ibu kota harus dievakuasi. Nora dan Andreas pun tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena apa yang dilakukan pemerintahan hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota. Saat Nora sedang dalam perjalanan, Nora melihat beberapa kali kata Sinding ditulis di buku harian ayahnya, sehingga Nora berpikir Sinding mengetahui tentang hal yang diketahui ayahnya. Nora mengingat perkataan ayahnya tentang istana kerajaan Umah dan raja. Nora dan Andreas pun bergegas menuju istana kerajaan. Di istana kerajaan, Nora dan Andreas bertemu dengan Richard Sinding. Sesampainya di istana, Richard menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi. Dan tak disangka, ternyata kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan kerajaan Norwegia, mereka membantai semua anggota kerajaan troll. Dan hanya menyisakan satu anak raja troll, yaitu troll yang sedang mengamuk di istana kerajaan. Nora akhirnya mempercayai semua perkataan tentang troll yang diceritakan ayahnya. Troll ingin kembali ke rumah tempat keluarganya berada. Nora pun menemukan cara untuk menghentikan troll, yaitu cahaya matahari. Jika dilihat, troll memang pernah keluar pada siang hari, namun tidak terkena cahaya matahari langsung. Nora meminta bantuan kepada Chris untuk melancarkan rencana, sedangkan Andreas meminta bantuan kepada rekannya Sigrid untuk mengulur waktu dengan meretas sistem markas operasional. Nora dan Andreas pun bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan penyerangan. Sesuai rencana, mereka berhasil mengulur waktu penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, terlihat Nora dan Andreas membawa kerangka troll dan memancing troll ke sebuah lapangan. Ini membuat troll semakin marah. Mereka berhasil memancing troll ke lapangan yang telah ditentukan Kapten Chris. Sampai di lapangan, Kapten Chris menghidupkan cahaya lampu yang membuat troll merasa kesakitan. Troll pun meraung kesakitan. Melihat troll meraung, membuat Nora merasa kasihan. Tindakan ini dapat membunuh troll. Karena Nora yang kasihan, ia pun berlari untuk mematikan sebuah lampu tersebut. Nora pun berteriak ke arah troll,
meminta troll untuk pergi kembali ke pegunungan dan mencari tempat yang aman. Namun terlambat, di saat bersamaan matahari pun terbit. Hal itu membuat troll terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Nora pun memberikan nama bukit troll tersebut dengan sebutan Bukit Tobias, seperti nama ayahnya, dan film pun selesai. Pada kredit scene, dalam sebuah terowongan terdengar suara rauman yang keras disertakan dengan ledakan. Sekedar informasi, troll merupakan makhluk mitologi yang berasal dari Norwegia, yaitu makhluk yang sering muncul di malam hari. Pesan-pesan yang dapat kita petik dari film ini adalah apabila ada suatu masalah, lebih baik diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Jangan langsung main hakim sendiri, karena salah satu respek yang paling tulus adalah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Oke, baiklah, sekian dari ulasan cerita kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu di film selanjutnya. Oke, bye-bye.